Soal situn pada selanjutnya. Soal yang ke 359. Apakah Isra dan Mi'raj itu ditetapkan dengan nas-nas nilai Al-Qur'aniyah wa ahad dan hadis-hadis nabawiyah? Apakah siapa saja yang mengingkari kepada Isra dan Mi'raj adalah menjadi kafir atau tidak? Jawab Allah a'lam bishawab bila majmu'ah. Ketahuilah sesungguhnya Isa sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu ditetapkan dengan ayat Qur'annya dan hadis-hadis masyhur dan yang mutawatir dan ijma' beberapa ulama muslimin. Kama fi ayat seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat subhanalladzi asra bi abdihi laila min la akhirih. Tapi hadis dan ditetapkan di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dan selainnya. Dan siapa saja dan ingkar kepada Isra atau ada keraguan dengan Isra maka akan tantut dia dalam kekufurannya. Wa amma dan adapun ada keraguan tentang Mi'raj sallallahu alaihi wasallam kepada sampai langit ke-7 itu ditetapkan dengan beberapa hadis yang masyhur dan mutawatir daripada Sahih Bukhari, Muslim dan selainnya. Dan ijma' beberapa ulama muslimin. Dan siapa saja yang ingkar kepada Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ada keraguan dengannya maka tidak dianggap kufur tetapi dia dalam keadaan fasik. Dan bila mana dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ke langit ke-7 bahkan kepada sehingga surga atau di ujungnya alam itu ditetapkan dengan beberapa hadis-hadis ahad. Dan siapa saja yang ingkar kepada Mi'rajnya Rasulullah SAW sampai ke jannah itu tidak dianggap kufur tetapi tidak dalam keadaan fasik sebagaimana disampaikan oleh Ja'far Al-Bajanji dalam Tauhid Anwar. Artinya, pertanyaannya masalah umur awalnya bi'atiqadiyah, kurang rame rajaban di mana-mana. Tapi kadang-kala memperdalam hukumnya mah belum tentu diperdalam benar-benar. Pertanyaannya, bagaimana kepercayaan kita ter-Isra Mi'raj mutlak wajib, mutlak kufur, lawan tidak atau tidak? Bagaimana? Jawaban di sini apa? Ilam anna Isra'ahu sallallahu alaihi wasallam ma'lum. Isra'na Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil dari Masjidil Haram sampai Masjidil itu nama Isra'. Tapi harus ingat kawan, ada musri, ada Isra', ada musri, ada musrabbi. Siapa yang jadi musri? Ayo, subjeknya itu siapa? Allah. Objeknya itu siapa? Nabi-nabi mah karek musrabbihi, objek dari Isra'. Adapun subjeknya itu adalah Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ya kana itu barang mungkin cek akal. Kabehan lagi lain barang aneh. Ada kewajiban dan kekawasan itu aneh. Berapa mukjizat Nabi? Mukjizat Nabi menurutkan bagi ulama ada 4050 mukjizat. Ditulis dalam 2 jilid kitab tidak sampai cukup. Kami mukjizat Nabi kami dijumlahkan untuk 2 jilid kitab ayat 4050 ngan dari 4050 cepang Abdullah dua anjing Islami. Jadi kumah hukum percahkan Isra Mi'raj jawab nah mutakufur atau jawabannya apa? Kita harus jeli Isra Mi'raj. Isra mah mulai seteringnya di Masjidil Haram di akhir Masjidil Aqsa. Mi'raj nama dari Masjidil Aqsa sampai Qur'an dibagi 3 fase awal. Fase pertama dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mah jalurnya 3. 1 Al-Quran Al-Karim seperti Subhanalladzi asra bihi laila ayat. 2 hadis-hadis an-sahih wal masyhur mutawatir. Pangkuat hadis masyhur bari mutawatir. Dina Bukhari, dina Muslim jeung saja bakna. Orang panjangnya di nasi terakhir itu masalah pertikaian Nabi. 3 ijma'na para muslimin. Jadi dalil Isra min Masjidil Haram itu 3 dalil, 1 non al-ayatul Qur'aniyah, al-hadis yang masyhur wal mutawatir,
Ketiga ijma'ul muslim paman ankaroha au syaka bihi laqad kafara. Mang ada ingkar muntah jadi murtad jadi kufur. Pasir pertama kali belah ditakan al-itlaqu fi makanit tafsiri khofofun. Tapi urutnya mi'rajnya Rasul di Masjid Al-Aqsa sampai langit ke-7. Di ayat anu sore tina Quran kecuali ayat isyarat. Ama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu. Dari kana anak ismiraj ngan secara sore datang umum lain dalil khasnya. Nah, jadi ayat anu sore jelas ngalioskeun mi'raj. Ngan ayat dina hadis anu sahih bari mutawatir masyhur. Nyata tina mi'raj Nabi teh masih Aqsa sampai langit ke-7. Itu dikuatan ku ayat hadis masuk bari ijma'ul muslim. Kemalaman teu percaya na man angkarawa kasapihi apa dipasek wajib percaya ngan tentang kumpul lamun aya zaman aya pulang nu teu percaya teh nama maafo kadana eta mah geus sorehat katana dina Qur'an. Aya nu katu pasek katilu di mana ya? Dia langit ke-7 sampai terhubung alam. Sidratul Muntaha teh dugi ke arah dugi ke arah dia lama. Cek sapali jawazal arsy sapali yang la yujazuha. Nabi sampai dugi ke ngalamun arah di seperti ngalamun arah. Arah malu terbesar langsung ke batang naon-naon. Nah, eta mah dalilna teh lain Quran yang hadis al-masyhur namun hadis ahad. Maka lamun teu percaya teu kufur kan tetep fasik. Tapi hakikatnya wajib orang dia pertanyaan buat ngajelaskeun hukumnya kada oleh kurang teh. Sok mila di zaman berkat nawe jeung apok itu. Ya, kejaksaan cara ini namanya akhlakeun urang teh. Oke, aya kade awas berseukeun masalah. Aya hadis nerangkeun atau misalnya dari tadi aya biar ada sebutkan nanti macam kalau berjumlah beda nulis dia buat masalahnya sampai jumlah itu nulis jumlahnya ayat hadis ini hadis Aisyah ma pakit tu jasa Rasulullah kalau dia bisa minta jasa Rasul ulama antara hadis ada hadis Muawiyah inna Rasul al-miraj bi jasadihi bi ruhihi faqat. Nah kedua Firnaun eta aya hadis-hadisna kumaha jawabanna dirinya eta jawaban hadis Aisyah dia mapa gitu Rasulullah kadua Muawiyah dijawab ku ulama iya aya hadisna hiji rawina eta hadis teh masih lahirna teh manuskripna lamun cek si imamnya manuskripna teh lewat hadis an mana kurun ke 200-an, kurun ke 2-an, entah terus ke usia kapan saja meriwayatkan hadis Aisyah. Bila Aisyah mah menghormati Abu Bakar Siddiq, jelas yang ngaran mah. Aduh hari kita dijawab ulama, kita dibikin mata gitu minus, kita disoledat. Rek nyen keseliwannya lawengkeun Islam, tapi kurang jeli. Maka hadis Aisyah kuring teu kudu dibikin jasa Rasul teh ari misal kapan manuskripna kapan memeh hijrah ka Madinah bahkan 1,5 tahun deui atau 2 tahun deui memeh hijrah ka Madinah ari nikah ka Aisyah sampai nikah ka Yusuf 2 tahun deui maka Yusuf 8 tahun namanya di sekolah di Madinah kata sekolah waktu Aisyah jeung Aisyah mah sudah nikah acan, jadi hadis bohong. Tuh, ya. Dua hadis Muawiyah ada dua hadis deh. Sana daya. Muawiyah di papai pun. Hari Muawiyah asal bisa tahun seorang. Muawiyah asal bisa tahun 8 waktu putuh Mekah. Nabi nyerang di Madinah ke Mekah, Abu Sufyan lebet kisah, Muawiyah ingin. Dan Muawiyah cina adalah khalifah Rasulullah. Khalifah mustahil kudu bijil nanti Rasulullah dia menjadi khalifah Amirul Mukminin. Dia tetapi Aisyah dia Muawiyah bahwa Rasul hanya ngimpi hanya roh nawa jeung jasadna. Itu melaj mate.
Jawab ulama, dia hadis bohong kan. Rawi nasi pulan tu ditengitkan anda Ali Muawiyah asal Islam dan saudara. Saya nyebutkan ngibiri bahkan ngabohongkan ke waktu Islam lagi Muawiyah teh. Saja Abu Sufyan datang asal Islam. Waktu Islam lagi asal Islam datang. Datang asal Islam tahun ke-8 Hijri. Jadi itu hadis bohong. Anu yakin kita percaya Rasul usriya bin jasadihi wa ruhihi yaqdatan. Bi jasadihi wa ruhihi yaqdatan. Nan pas ayat 3 Mekah Madinah Mahdi dikatakan kudu dalil. Mekah Madinah Mekah Madinah. So Masjid Aqsa al-Kati Jumat dua dalil. Di Masjid Aqsa al-Kati tahun kata juga itu satu dah. Jadi eta ada pergi kau tinggal kurang. Deui apa deui nama anu kira muskilatan orang. Ai Nabi kantos patah panjang Allah hiji na Allah na bakte da tempat tidak punya jawaban babana. Ya alkalnya Nabi patingali jeung Allah harus kepatingali saja. Kita kira dijawab dia lagi. Insyaallah kayaknya dia maafain atas disalah katanya tadi ini bisa jelaskan dan anu terjemah dan kasih takbir ke bila pun bisa terjemah akhirnya. Mudah-mudahan jelaskan biar Isra Mi'raj biar dia nanti teh. Itu fase. Ya, saya terangkan ini namanya. Setelah Isra Mi'raj lupa terangkan itu fase jalian ada. Ya kan, saya nuka dua, ya pertanyaan nomor banyak. Ini As-su'al as-sittuna ba'da sulusumi'ah ma'al hikmatu minal isra' wa ma hiya al-fa'idatu ila adat allati adat alaihi min zalika ufiduna al-jawab asabakumullahu jawab al-zabidullah wallahu al-jawab wallahu a'lam bisawab wa ilaihi al-marji'ul ma'ab. Al-hikmatu fil isra' hiya ar-ru'yatun nabi sallallahu alaihi wasallam ayata rabbihi wa azaiba makhluqatihi kama fi qouli ta'ala tanriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa amal faidatu allati adat ala rasulu hiya annahu sar ala rasuli hiya annahu sar al-ilmu indal istidlal daruriyan la yatatarraku ilahi syukukun wala syubhatun wa musyahadatuhu ma hasala lailatul isra bi'ainihi ju'ilat indahu ilman daruriyan wastaqara al-qalbu ma'ahu istiqraran la yatatarraku ilahi syai'un minas subhat misaluhu sahsun yusalli wa huwa la yahid lam yahid wa fi salatihi yaqulu mustaqbil qiblah fayu'minu anna al-ka'bah mawjudah daruriyan lakin la yasabil musyahadah wa lam ya'rif haqiqata jirmil ka'bati min suratiha wa tuliha wa 'urdiha wa idza hajja dzalika musalli ila ka'bah ila Makkah wa tafa bil baitil atiq wa masaha al ka'bah wa samaha bakal al ka'batu musyahadah bakal musyahadatan wa ya'rifuha bil ilmi bil al istidlali ma'al musyahadah la tataraku ilaihi subhat. Pertanyaan, hikmah apakah yang di dalam Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW dan faedahnya apa yang dihasilkan dari hikmah tersebut? Jawaban, hikmah Isra dan Mi'raj untuk Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lalu min ayatina bahwasanya agar Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanda-tanda menunjukkan dari kekuasaan Allah dan keindahan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala baik secara